Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana makalah yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tos araya makalahna ayahnya. Makalah ini saya kasih judul, yakni bulan Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan. Bukan bulan Al-Quran dibacakan. Jadi judul ini untuk meluruskan pemahaman, demikian pula pengamalan bagi siapa saja yang rajin dan semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi setelah habis Ramadan, nincak bulan Syawal, baca deui teu? Oh, gitu, Pak. Jadi di bulan Ramadan itu ada istilahnya apa? Khotaman. One day, one juz, satu hari, satu juz. Tamat Al-Qur'ana? Tamat. Tamatnya? Tamat di bulan Ramadan teh gitu. Tapi itu semua hanya berlaku di bulan Ramadan. Jadi seolah-olah semangat membaca Al-Quran, rajin membaca Quran teh hanya di eta leres teh tuh. Jadi di bulan Syawal mah entong sumanget gitu, engke we di bulan tuh gitu, engke we bulan Ramadan. Malahan mah ketika nincak di bulan Syawal teh kumaha cenah? Masih baca Quran, apan kamari atos? Tos tamat. Di bulan Ramadan teh atos? Tos tamat. Oh, gitu. Jadi iraha deui maca teh nya engke we Ramadan deui. Aya nu kitu di dieu. Wah, istimewa berarti itu tepat ya judul teh. Karena memang ini apa ya? Jadi penelitian gitu ya. Jadi semangat masjid hidup kan di bulan Ramadan punya Quran juga dibaca. Nah, di sini yang mesti dijelaskan. Jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran diturunkan. Jadi Quran turunnya di bulan Ramadan. Bacanya kapan? Gitu. Bukan hanya dikhususkan bulan Ramadan teh bulan baca Al-Quran. Seolah-olah di bulan yang lain tidak. Semangatnya berbeda, anehnya bedanya. Semangatnya maca Quran di bulan Ramadan jeung di bulan ayeuna. Padahal hari sama, betul tidak? Hari sama.
Satu bulan Ramadan teh aya sabaraha hari? 30 bulan-bulan nusanes sama kan? Satu hari berapa jam? 24 jam. Di bulan Ramadan ya, di bulan yang lain sama 24 jam. Ari Al-Qur'an anu mana anu dibaca? Nu eta, anu maca saha? Iya, tapi nabet beda. Ya. Nah, makanya mesti diperhatikan bahwasanya bukan hanya sekedar di bulan Ramadan saja semangat dan rajin membaca Al-Quran itu, tetapi di bulan-bulan yang lain pun Al-Quran masih berlaku untuk dibaca. Hai, dari mana dalilnya bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Mana dalilnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan ini sangat populer ketika di bulan Ramadan deui gitu. Makanya ieu asa aneh ya. Ustaz Ami ngebahas bulan Ramadan di bulan naon ayeuna? Asa aneh. Ya tidak usah aneh. Jadi di bulan Ramadan tidak harus menjelaskan saum saja. Jadi ayat kutiba alaikumusiyam teh kudu we dibahas di bulan Ramadan. Emangnya teh kengeng dibahas di bulan Sapar? Begitu ya. Tentang naon teh di bulan, namun misalkan aya sunatan gitu kan. Nah si khutbahna teh kudu tentang nyunatan. Begitu barangkali. Di bulan Ramadan tekedah wae kudu ngajelaskeun saum. Begitu. Pembekalan haji. Nah kudu ngabahas tentang haji. Henteu. Silahkan. Tidak ada keterangan harus dihususkan. Yang mana bunyi ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Saya katakan ini pembahasannya sangat seru sekali Bapak Ibu. Ya. Wayahna tong wakatunduhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Unzila. Unzila itu apa artinya? Diturunkan. Jadi ayatnya bukan begini. Sahru Ramadan alladzi quri'a fihil Quran. Kalau unzila artinya diturunkan. Kalau quri'a artinya dibaca. Ayatnya juga tidak begitu. Sahru Ramadan alladzi quri'a fihil Quran. Bukan begitu. Bulan Ramadan. Bulan dibacakan Al-Quran. Bukan begitu. Tapi unzila apa artinya? Diturunkan. Oleh karena itu ini sangat jelas bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tahu dari mana? Dari Al-Quran berdasarkan dalil. Artinya Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa Quran turun pada bulan Ramadan itu bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan dalil. Kan bulan teh aya sabaraha bulan? 12. Nah, Allah memilih dari 12 bulan itu Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Gitu ya? Bapak, Ibu, kalau seandainya tidak ada ayat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 185 teu aya. Tidak ada yang menjelaskan bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Seandainya tidak ada ayat ini, maka kita tidak tahu dan tidak boleh so tahu bahwa Al-Quran turun pada bulan gitu.
Sekali lagi Bapak Ibu tahu Quran turun pada bulan Ramadan teh dari mana? Dari Al-Quran, dari dalil. Quran surat naon Bu? Ayat seberaha? Tah gitu apalkeun ti ayeuna. Karena saya sedang menghafal wajah Bapak Ibu. Kayak bisi penak di jalan ku abi ditaros Bu. Nah ibunya ya. Apalkeun batakan. Dalilna Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kalau seandainya tidak ada ayat ini, saya tanya, Bapak Ibu, ali Al-Quran turun di bulan naon? Namun teu aya ayat ieu. Sekali lagi saya tanya, Quran turun di bulan naon? Duka gitu. Kalau tidak ada dalil. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan salah satu kitab dari Allah. Dan kitabullah adalah perkara yang mesti diimani iman kepada kitab. Iman kepada kitab, perkara yang diimani itu adalah perkara-perkara yang gaib. Maka perkara-perkara yang gaib tidak boleh dipercaya kecuali ada pinter gitunya. Makanya Bapak Ibu tahu Quran turun pada bulan Ramadan harus berdasarkan dalil. Tidak ada dalil jangan gitu. Atuh isinya da abi teh jalminu berilmu gitu kan. Abi teh kiai ajengan ustad. Tidak tahu misalkan tidak ada dalil yang misalkan isin atuh namun misalkan ngajawabna teh teu apal teu terang isin atuh. Nah berarti ya mah bukan menjaga diri, tapi menjaga harga diri. Orang yang menjawab tidak tahu berarti dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Liar. Itu mah canak ti bumi, liar mah. Jadi ibu bapak teh namun ditaros ngawaler. Teu apal, ibu bapak teh apal. Punya ilmu. Bahwa ilmunya teu apal. Palih mana jalan ka bala endah mun teu apal jawab naon? Daripada namun ngajawab mungkin jadi tuh gitu. Merhatos ke naon gelar kemudian nama gara-gara isin gara-gara ngajaga harga diri muntah apa sebutkan we teu apa justru itu akan menjadi selamat Bu paling mana jalan ka bala endah itu kapalih ditu barijeng teu apal ieu anu naroskeun teh penting pada ka bala endah teh ari pek teh ka mana kabanjaran ngamadorotkeun teu dosa teu tuh nya ari kitu mah Bu ari kabalaendah mana teterang tuh ieu teh nu anu naroskeun teh bakal naros deui ka nu sanes teu tuh salamat kan. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu ilmunya jawab saja tidak tahu. Ketika kita menjawab tidak tahu berarti kita tahu bahwa kita gitu. Oke. Saya jelas ya? Jelas liurna. Baik. Saya lagi Quran turun pada bulan Ramadan kan? Dalilnya jelas ini. Quran surat Al-Baqarah 185. Sekarang sudah tahu nih dalilnya. Lalu ada orang yang mengatakan Quran turun di bulan Syawal. Kumaha tah? Jalmi nu ngajawab kieu. Ya salah. Berarti karena sekarang mah sudah ada apanya? Dalilnya juga jelas. Begitu, dalilnya juga jelas. Berarti yang seperti ini disebutnya penyimpangan nu kieu teh. Bukan pertentangan. Beda pertentangan dengan penyimpangan. Beda berselisih dengan penyimpangan. Penyimpangan itu sudah tahu yang jelas yang qot'i. Dia memilih yang
Yang salah tah eta teh nyimpang. Tetapi kalau dalilnya itu belum jelas, tidak qot'i, maka itu yang disebut dengan perselisihan tergantung sudut pandang. Kalau perkara yang qot'i, tentukan saja dengan jelas dan tegas. Tidak boleh cadel. Oke. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu nih. Kan bulan Ramadan teh sabaraha dinten. Ada berapa hari? 30 hari kan? Pertanyaannya, kapan Al-Quran turun di bulan Ramadan, tanggal berapa? Nah, itu pertanyaannya. Bu, tanggal seberapa? Tanggal seberapa? 17 Ramadan. Di mana eta teh? Hah? Dina Quran? Surat naon? Surat naon, Bu? Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Cik, surat naon? Inna anjalna. Oke. Oke, surat Al-Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Eta mah, Bu, kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, sanes pada tanggal 17 Ramadan. Halo, tanya. Jadi kapan Quran itu diturunkan, tanggal berapa? Pinter eta, tidak tahu. Aduh, langsung diamalkan gitu. Ya. So taunya tadi saya so tahu pengawalan 17 Ramadan saha. Makanya banyak orang yang mengatakan 17 Ramadan. Nah, ini yang mesti kita teliti ya. Nah, betulkah Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan? Nah, itu permasalahannya ya. Maka untuk menjawabnya mesti berdasarkan gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ya dari awal. Harus berdasarkan dalil. Karena Bapak Ibu tahu Quran turun pada bulan Ramadan berdasarkan dalil. Oleh karena itu yang mengatakan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan harus berdasarkan dalil. Namun Al-Quran surat naon ayat sabaraha, namun hadis riwayat saha sahih henteu gitu simplenya. Baik. Nah, hal yang demikian itu dijelaskan Bapak Ibu dalam surat Al-Qadar. Siap nih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam pada malam Qadar. Tonggang Lailatul deui. Apaan Lailatul teh malam, hari Ibu. Ayo malam Lailatul Qadar di loba teuing atuh malamna. Tah ieu teh nya meuni asa sabaraha kali diterangkeun teh angger we salah keneh. Pilih malam Qadar atau Lailatul Qadar, tong dihijikeun malam Lailatul Qadar. Kebiasaan salahnya supaya lebih afdol teh eta teh leuwih teuing. Apan afdol teh lebih utama. Ditambahan leuwih. Lebih afdol atuh jadi lebih utama atuh. Pilih mau afdol atau lebih utama, tong dihijikeun lebih afdol. Ya. Hajar Aswad anu hideung. Aduh. Pan Aswad teh hideung. Nah, betul disebutkan deui. Oke. Jadi sekali lagi
Kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itulah. Ya, pada Lailatul. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini seperti yang bertentangan. Menurut Al-Baqarah, kami menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Menurut surat Al-Qadar, kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Bagi orang yang hatinya itu berada dalam kesesatan, maka yang seperti ini akan dibentrokan. Maksudnya bagaimana? Allah konsisten. Ongko turunnya di bulan Ramadan, ongko di Lailatul Qadar. Bagi yang hatinya itu kotor seperti itu. Tapi mesti kita ketahui bahwa sifat daripada Al-Quran Bapak Ibu, yakni sifatnya itu adalah tafsirul Quran bil Quran. Menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran, tafsirul ayat bil ayat. Menjelaskan ayat dengan ayat. Nah, di dalam Quran itu banyak. Bahwasanya Al-Quran surat Al-Baqarah kan diterangkan. 185 Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Lebih dijelaskan lagi di dalam surat Al-Qadar. Jadi surat Al-Qadar menjelaskan surat Al-Baqarah 185. Oleh karena itu, kedua ayat ini bertentangan tidak? Tidak. Tetapi mesti dikombinasikan, dikompromikan. Bahwa tinggal diteliti saja. Ketika Allah berfirman, kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya, apakah di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar? Tah gitu. Berarti cocoknya bahwa Quran turun pada bulan Ramadan kan? Cocok kan? Cocok, jelas. Begitu. Nah, sekarang yang mesti kita teliti bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar tidak? Ada. Kalau dibalik pertanyaannya, apakah ada Lailatul Qadar selain di bulan Ramadan? Tidak ada. Berarti ini betul, jelas, lurus ya penjelasan teh. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah Lailatul Qadar itu adanya itu tanggal berapa? Tah, sanes tidak tahu ngarah aman ya tidak tahu. Cek ibu teh tidak tahu. Da terang teh ya. Bener diterangkeun teh nerap langsungnya. Sadayana we tidak tahu. Da sieun ditaros deui cenah. Jadi Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Kapan adanya? 10 hari terakhir. Oke, 10 hari terakhir. Oleh karena itu bulan Ramadan itu terbagi kepada 3 bagian, Pak. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Nah, ini cara menjelaskannya itu. 10 awal tanggal 1 sampai tanggal 10. 10 tengah tanggal 11 sampai tanggal 20. 10 akhir 21 sampai 29 atau 30. Adanya Lailatul Qadar itu tanggal berapa tadi? 21 sampai gitu 10 hari terakhir. Oleh karena itu orang yang mengatakan bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan kumaha tah? Tuh salah. Iya, tinggal langsung ya Quran. Langsung dalil ya. Kami menurunkan pada Lailatul Qadar, Bu. Lailatul Qadar teh adanya 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu tidak semuanya, tetapi malam-malam ganjil. Berarti tanggal berapa saja? 21, 23, 25, 27, 29. Inilah tanggal-tanggal yang diperkirakan Quran turun pada bulan Ramadan. Bapak Ibu bertanya kepada saya, Ustad, nuleresna tanggal sabaraha? Duka gitu. Karena sampai sana tidak ada yang menjelaskan secara jelas. Baik Al-Quran ataupun hadis.
Tidak ada di dalam Quran mengatakan Quran turun pada tanggal 21 Ramadan. Atau di dalam hadis Nabi bersabda Quran turun pada tanggal 21 Ramadan. Tidak ada yang menjelaskan secara jelas gitu Pak. Tentu tidak ada. Iya nah saat surat Al-Baqarah dan surat Al-Qadar. Demikian pula hadis-hadis yang menjelaskan Lailatul Qadar itu adanya pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Berarti ayat ini menjelaskan yang mengatakan Quran turun pada tanggal 17 Ramadan itu salah. Kalau bisa silakan untuk kalau misalkan ada dalilnya silakan untuk disebutkan. Kalau Quran ayat berapa, surat apa ayat berapa, kalau hadis riwayat siapa, kemudian sahih tidak gitu. Nah istimewanya di kita tanggal 17 Ramadan itu suka dijadikan hari memperingati Kalau kita suka terbalik Bapak Ibu, jadi kita memperingati Al-Quran. Tibalik kudu nama Al-Quran memperingati kita. Bukan kita memperingati Quran. Quran mah sudah tidak usah diperingati. Yang mesti diperingati itu siapa? Manusia. Kunaon. Gitu. Lebih bermanfaat mana? Kita memperingati Al-Quran atau Al-Quran memperingati kita? Sok lebih bermanfaat mana? Ya Al-Quran atau memperingati kita. Kalau kita memperingati Al-Quran mah tertentu tanggal sabaraha 17 Ramadan eta oge salah. Begitu? Kalau Al-Quran memperingati kita kapan? Kapan saja. Selama kita hidup lebih bermanfaat. Nah, jelas ya bahwa Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Nah, tanggalnya yang tadi 21, 23, 25, 27, 29. Ini hanya sekedar informasi. Pemberitaan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu. Oke. Dalam ayat yang lain surat Ad-Duhan ayat 3 dijelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi mubarakah. Jadi Lailatul Qadar itu nama lainnya adalah Lailatun Mubarakatun. Malam yang diberkahi. Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir di tanggal-tanggal ganjil. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada cirinya, tidak ada tandanya. Di 10 hari terakhir itu kan ada yang disebut dengan syariat iktikaf. Bulan Ramadan iktikaf. Jadi orang-orang berdiam diri di masjid 10 hari akhir. Jangan hanya sekedar yang malamnya saja. Malam nawe, ke enjing-enjing keluar deh. Begitu. Boleh yang seperti itu disebut iktikaf. Boleh. Keur diajar. Iya diajar. Hanya bukan yang dicontohkan oleh gitu. Apakah orang yang itikaf 10 hari terakhir di masjid pasti mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu. Kalau hanya sekedar pindah tidur gitu. Jadi di masjid main game. Malahan makalah sibuk jeung HP jeung bisnisna. Wah, kumaha atuh. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa tidak mendapatkan Lailatul Qadar tanpa itikaf, gitulah bahasa nama. Bisa tidak? Bisa. Asalkan malam-malam yang tadi 21, 23 tak eta malam-malam nu eta teh ku Bapak Ibu teh dihidupkan dengan amal soleh. Insya Allah dapat Lailatul Qadar.
Kenapa atuh ada istilahnya itikaf? Ya ngarah teka naon? Teka ganggu gitu nu kuduna mah. Ini bulan Ramadan kan mau mau beres gitu kan? Tah sosonoan di itikaf teh. Ya kan silakan perhatikan di bulan Ramadannya kan di awal pinuhna teh masjid teh nya. Pinuhna teh kan di awal. Ketika sampai akhir kumaha? Tuh balik deui. Beda jeung pasar baru gitu. Di awal rame ke akhirnakeun. Nah justru bulan Ramadan mau meninggalkan justru itu sosonoan gitu. Kalau diibaratkan Ramadan itu di 10 hari terakhir diibaratkan seperti halnya anak kita, putra kita yang sebentar lagi akan merantau. Ibu teh di pasian waktu 10 hari. Sebentar lagi akan merantau, mau pergi lagi ke tempat yang dia inginkan. Ternyata 10 hari lagi kira-kira kumaha nya sosonoan atuh diajak ka ditu ka dieu. 3 hari deui kumaha? Wah, leuwih remen. Tah Ramadan teh siga kitu. Semakin berakhir itu bukan semakin sibuk duniawi. Ini malah memikirkan kue kumaha, acuk lebaran kumaha. Gitu Bu. Justru itu tak. Apa 10 hari terakhir itu harus lebih rajin lagi untuk beramal soleh. Nah, ketiga ayat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an dalam ketiga ayat ini turun secara keseluruhan. Pelajaran lagi Bapak Ibu. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang berbeda dengan kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya diturunkan secara sekaligus. Tetapi Al-Quran diturunkan dalam dua kali tahapan. Pertama diturunkan secara keseluruhan. Yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ketiga ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Dari mana? Dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Nah, ini mesti diimani. Berarti kalau demikian, Lauh Mahfud itu lebih tinggi daripada langit dunia. Ari langit dunia nu mana? Duka, ieu nu katingali. Duka sampai dia. Nah Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud Quran turun pada bulan Ramadan, pada malam Qadar, malam-malam yang ganjil 10 hari terakhir, adalah Quran turun secara keseluruhan dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Sementara dari langit dunia kepada Muhammad itu turun berangsur-angsur. Berapa lama? 23 tahun. Ya, ini kesimpulannya di sini nih. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat ini, turun secara keseluruhan dari Lauh Mahfud ke langit dunia sebagai takzim, mengagungkan Al-Quran di sisi para malaikatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfud ke langit dunia pada malam Qadar, bukan pada tanggal 17. Ya, langsung Ibnu Abbas menjelaskannya juga Bapak Ibu. Quran surat Al-Furqan ayat 32. Kan tadi Quran itu diturunkannya berbeda dengan kitab yang lain. Turunnya itu 2 kali tahap, secara keseluruhan dan berangsur-angsur. Apa maksudnya? Jadi orang kafir itu bertanya Bapak Ibu. Wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir, laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?
Jadi orang kafir itu bertanya, nah Al-Quran mah licik gitu. Diturunkannya itu tidak sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Diturunkannya langsung. Satu kali tahapan. Sementara Quran berbeda. Itu ditanyakan oleh siapa? Orang kafir. Apa pelajarannya? Berarti orang kafir itu meneliti tentang kitab-kitab dari Allah. Dan memang demikian. Yang mempelajari Al-Quran itu awas. Bukan orang yang beriman saja. Orang kafir pun mempelajari. Mempelajarinya itu mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Dan itu didebatkan dengan orang Islam. Sementara orang Islamnya diajar hente matakna menang eleh. Ya eleh. Inilah yang ditakutkan oleh siapa? Oleh Nabi. Yang paling aku takutkan itu adalah Al-Quran. Dipelajari oleh orang munafik. Dan mereka berdiskusi dengan orang Islam yang tidak mempelajari Al-Quran. Cari ayatnya mana yang bisa menyesatkan umat Islam. Nanti disampaikan kepada umat Islam yang tidak mempelajari Quran. Satu saja ayatnya. Zalikal kitabu. Al-kitabu. Jadi disebutnya itu dalikal kitabu, bukan dalikal Quran. Sementara mereka ya kan mereka menyebutnya kitab mereka apa? Al-kitab. Non muslim tenaon? Al-kitab. Nah, ini jadi dalil bahwa yang mesti diikuti itu apa? Alkitab bukan Al-Quran. Disampaikanlah kepada umat Islam yang tidak mempelajari Quran. Di mana? Oh, di sisi pegunungan. Yang memang membutuhkan apa? Membutuhkan makanan. Jadi patuanganna kosong. Pasihan supermi gitu kan. Akalna oge. Kosong wae gitu. Nya tidak dipelajari Islamnya. Sampaikan yang mesti diikuti itu bukan Al-Quran tapi Alkitab. Iya dalilna dalikal kitab. Mana Alkitab deh? Tembongkeun we tah tulisanna Alkitab sok mata. Itu Pak. Dan banyak ayat-ayat yang lain, makanya mesti kita mempelajari dengan benar Quran itu supaya tidak salah dalam memahaminya. Ada perumpamaan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ketuanya ketua misionaris. Jadi untuk apa? Menghancurkan Islam. Jadi diibaratkannya itu untuk menghancurkan Islam itu adalah, jadi umat Islam itu diibaratkan ikan. Sementara Al-Quran itu adalah kolam. Begitu. Jadi si ikan itu kan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Tapi tong nusana si Yopik emutananya ikan dalam kolam teh. Ikan dalam kolam. Nah, silakan tangkap ikan tersebut gitu ketua misionaris itu kepada prajuritnya. Sementara kolamnya itu dalamnya susah atuh. Kalau mau menangkap ikan itu dalam kolam itu. Nah, bagaimana caranya? Dikasih tahu nih sama ketua misionaris. Bukan begitu caranya untuk menangkap ikan itu. Bagaimana? Yakni si airnya itu dihabiskan dulu. Jangan sampai ada air di kolam itu. Maka ikan itu akan mati sendiri. Ini perumpamaan umat Islam ikan, Al-Quran kolamnya. Untuk membuat umat Islam hancur itu jangan diserang umat Islamnya. Ikannya, Al-Qurannya dijauhkan we. Selama umat Islam memegang Al-Quran, maka dia akan semakin hidup. Sebagaimana ikan yang ada di dalam kolam. Jauhkan dina Al-Quran. Kumaha tah dijauhkan di Al-Quran? Wah suur carana. Resep we.
Karena kan manusia punya kesukaan taeta we diresepkeun. Padahal mah dina HP teh aya Al-Qur'annya. Tapi resep we nu dibaca teh WA we gitu. Padahal dina HP-na aya Al-Qur'an. Mending maca Al-Qur'an dina HP atau mending maca HP dina Qur'an? Mending maca Quran dina HP atau mending maca HP dina Quran? Maca Quran dina HP. Ieu mah aya nu maca HP dina Quran. Carana kumaha jadi si HP na teh dilebetkeun kana Quran gitu. Jadi ngarah batur ningali oh itu keur maca Quran padahal mah keur maca HP. Baik. Terus nah ditanyakan, kenapa Al-Quran itu turun berbeda dengan kitab yang lain? Dijawablah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Al-Quran turunnya itu 2 kali tahap? Kepada Nabi itu berangsur-angsur. Maka Allah mengatakan, kadzalika linutsabbita fuadaka bi. Demikianlah kami memperkuat hatimu Muhammad. Jadi turunnya itu berangsur-angsur untuk memperkuat hatimu Muhammad. Ini jadi pelajaran buat kita. Bahwa mempelajari Quran itu, membaca Al-Quran itu bertahap. Sedikit Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Badai saatos subuh atau napi saatos maghrib. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang sudah hafal berapa surat? Tilunya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Sementara ibu sekarang berapa umurnya? 60 tahun. Berarti ngapalkeun suratnya 20 tahun sasurat, mun nanti gitu mahnya. Aman aya 114 surat atuh Quran teh. Gitu. Linusabbita bi fuadaka. Untuk menguatkan hatimu. Karena kan Muhammad dia jadikan nabi itu diuji Bapak Ibu sekalian. Diuji oleh siapa? Biasanya orang Yahudi. Betul tidak Muhammad itu nabi? Ditanyalah tentang urusan-urusan yang telah terdahulu. Maka Allah menurunkan ayat melalui Jibril, ya Muhammad jawab gitu. Ada satu kejadian, turun lagi ayat gitu kan. Sampai orang Yahudi bertanya, ya Muhammad kenapa kamu tahu? Dari mana kamu tahu gitu kan? Maka kata Muhammad dari Jibril. Nah, cek Yahudi oh si Eta mah comel gitu. Matakan orang Yahudi mah jangankan manusia satingkat malaikat wae dipika geuleuh. Dimusuhi orang Yahudi mah gitu, Pak. Makanya orang yang memusuhi malaikat ya man kana aduan li Jibrila wa Mikala, ya mereka yang benci musuh kepada Jibril dan Mikail, dia adalah orang-orang yang kufur kepada Allah gitu. Nah, selanjutnya ya. Jadi Al-Quran itu diturunkannya itu 2 tahap. Secara keseluruhan dan secara berangsur-angsur. Nah Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Bapak Ibu juga bisa tahu mana ayat Quran yang menjelaskan diturunkan secara sekaligus. Dan mana ayat Quran yang diturunkan secara bertahap. Maka di sini dijelaskan fa inna ulama al-lughati yufarikuna bainal inzal wa tanjil. Sesungguhnya ulama ahli bahasa membedakan antara inzal dan tanjil. Bapak Ibu perhatoskeun we kalimatna. Kalau Bapak Ibu menemukan kalimat anzala atau unzila tanpa tasdid, anzala atau unzila tanpa tasdid, berarti Al-Quran diturunkan secara sekaligus.
Seperti surat Al-Baqarah. Unzila kan? Diturunkan artinya. Ada tasdid tidak? Tidak ada. Berarti diturunkan secara sekaligus. Demikian pula anzalna. Pokoknya mah namun teu aya tasdidan gitu. Berarti diturunkan secara sekaligus Quran itu. Bedakan dengan di dalam surat Al-Furqan ayat 32. Dengan kata atau kalimat nuzila. Nuzila itu pakai tasdid. Berarti menunjukkan bahwa Quran diturunkan secara bertahap. Bisa kenalnya? Jadi kalau lapadnya anzala atau unzila tanpa tasdid, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Tapi kalau nazala atau nuzila pakai tasdid, berarti Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Seperti biasa, apalkeunnya bisi engke pendak di jalan. Bu, nah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Karena dari lapadnya gitu. Secara sekaligus ada lapadnya gitu ya, secara khusus. Nah, di sini disebutkan bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur itu wa qad nazzala al-Qur'anu munajjaman fi salasin wa isrina sanatan. Sungguh Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam 23. Jadi Quran itu 23 tahun Bapak Ibu. Semuanya jelas. Semuanya beres. Dibaca oleh Nabi, dipahami dan diamalkan. Berapa tahun? 23 tahun. Sekarang Bapak Ibu sudah berapa tahun? 60. Berarti tos langkung paham karena Qurannya. Muhammad itu kan diangkat jadi Nabi umur berapa? 40. Perjuangan dakwahnya 23 tahun. Jadi seberapa tahun dah? 63 berarti umurnya Muhammad. Sebagaimana Bapak Ibu sekarang. Jadi Bapak Ibu mempelajari Quran tidak usah jadi nabi dulu sekarang mah ya. Begitu. Baik. Nah, 23 tahun itu minha salasa asrota bimakata ala rojihi. 13 tahun di Mekah Bapak Ibu. Demikian pula asrun bil Madinah. 10 tahun di Madinah. Al-Quran turun berangsur-angsur berapa tahun? 23. Di Madinah, di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah berapa tahun? Apalkeun bisingke taruh situ. Oleh karena itu diteliti mana ayat yang turun di Mekah, mana ayat yang turun tuh. Karena dari segi redaksi, isi itu berbeda. Karena ayat Al-Quran disampaikan harus sesuai dengan yang diajak bicara. Tuh istimewa. Ditelitilah, ada yang disebut dengan Madaniyah, ada yang disebut dengan Makiyah. Tadi dia seueur rahasiana Bapak Ibu. Contoh saja seperti ya ayuhan nas. Demikian pula ya ayyuhalladzina amanu. Pak, Bu, ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an ada berapa? Tidak tahu. Bener. Saklek langsungnya. Ada 89. Ya ayyuhalladzina amanu teh. Kalau Bapak Ibu tidak percaya silakan dicek lagi. Barangkali dicek ku Bapak jeung ku Ibu menambahan. Misalkan Bapak Ibu, Ustaz naon aya 100 tah, sesana kaabikeun gitu. Namun ditaliti deui eta ge. Ya Yohanes satu ya Yohanes aya sabaraha ya Yohanes dina Quran? Tidak tahu lagi? 20 ya Yohanes. Tah ya Yohanes mah kalau ya Yohanes ayatun makiyah. Ya Yohanes ayatun makiyatun betul.
Ayat yang turun sebelum hijrah. Karena periode Mekah itu kan kaitannya dengan akidah, Pak. Akidah ya Yohanes. Ya Yohanesu budu robakum. Kalau ya ayyuhalladzina amanu madaniyah. Kaitannya dengan hukum-hukum. Ketetapan-ketetapan karena sudah kuat keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadi yang wajib saum itu orang, manusia, atau orang yang beriman. Tuh, orang yang beriman manusia bukan? Ari manusia pasti beriman. Tuh, gitu. Jadi selama dia beriman wajib saum. Kalau Bapak Ibu tidak mau ada kewajiban saum kumaha? Nah gitu kan kayak di akhirat gitu, Pak, simpelnya. Ini untuk tafakur saja ya. Ada berapa juz Bapak Ibu Quran teh? 30. Tos sabara anu hafal sabara juz? 30 juz atau juz 30? Juz 30 surat nu terakhir ya tadi gitu. Mangkaning Bapak Ibu ieu sebenarnya ieu umurna ieu sajuz wae ieu apal henteu? Sok atuh henteu juzna suratna lah. Surat itu ada 114 surat. Tos sabaraha apal suratna? Tilunya. 114 surat. Jadi kita surat yang lain tehnya iri gitu ya lo abi mah aya dina Quran teh tara dibaca. Nu dipikaresep teh surat teh Al-Ikhlas. Kata ceuk surat Al-Baqarah teh atos we abi mah tong aya we lah da umat Islam lah resepna nu pararonok. Jadi kita nu bakal jadi saksi teh nu pararonok we surat teh. Oke, kita suratna nya 114 sabda anu apa? Minimal Bapak Ibu nih, bukan minimal, maksimal. Bapak Ibu maksimal hafal surat teh 11 surat. Sesuai dengan jumlah tahajud. Da Bapak Ibu namun hafal 2 surat cukup keur nu wajib hungkul mah. Oh, 2 surat mah nya. Dan anu aya syariat maca surat mah 2 rakaat kahiji jeung nu kadua cukup ku 2 surat oge. Kumaha namun tahajud maca suratna kulhu teras. Rakaat kahiji kulhu, rakaat kadua kulhu. Sampai 11 kulhu boleh? Boleh, ari teu era mah. Allahu Akbar, waladolin, alif lam mim, Allahu Akbar, boleh? Boleh, silakan. Rakaat kedua alif lam ro, boleh? Boleh. Oke. Tah eta suratnya, eta surat eta. Tadi kan juz, kemudian surat. Sabaraha nu hafal teh surat itu kayeuna. Yang ketiga ayat. Ada berapa ayat Quran itu? 6.000. Tuh pasti we 6.666 genep we sadayana. Oke Bapak Ibu kantos ngitung teh acan. Teu nya percaya we. Ayat Quran itu semuanya 6.236. Ieu mah tos dihitung. Nya gampang hitungna kan surat ada 114 surat. Ayatna sabaraha jumlahkeun we. Semuanya 6.236. Jika Bapak Ibu tidak percaya silakan dicek lagi gitu we. Ngapalkeunna gampang Ibu, jumlah ayat mah 6.236. Cara ngapalkeunna di awal genep, di akhir genep, di tengah-tengah perjuangan Nabi 23 tahun langsung apal. Sabaraha? 6.236 ayat. Sabaraha ayat nu tos apal? 200-an siga namanya. Apaan cukup ku 3 surat oge nu tadi kulhu, qul a'udzu birabbinas, qul a'udzu birabbil falaq, cekapnya 200 ayatnya ieu nya.
Tuh, ya. Nah, nanti di sini ada ayat Qur'annya. Selanjutnya, wa Qur'anan faroknahu, dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, agar engkau Muhammad membacanya kepada manusia perlahan-lahan. Wa nazzalna, kami menurunkan. Pakai tasdid tidak? Pakai tasdid. Berarti secara berangsur-angsur atau secara keseluruhan? Berangsur-angsur. Kami menurunkannya secara bertahap. Jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan dengan lafaz anzala atau unzila. Ya. Nah, kalau misalkan dari langit dunia kepada Muhammad berangsur-angsur bertahap dengan lafaz nazzala atau nuzila pakai tasydid. Selanjutnya, ini hadisnya itu benar-benar mengerikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak Ibu. An Abi Malikin al-As'ari qala, dari Abu Malik al-As'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Lihat ini hadisnya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Artinya, dari Abu Malik al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an adalah pembelamu atau pembantahmu. Jadi Al-Quran itu bisa jadi pembela bapak dan ibu, bisa juga menjadi pembantah. Mohon maaf Bapak Ibu, Quran itu diam. Ada di mana? Di lomari, leres gak? Kalau tidak di lomari, di luhur meja. Tapi awas, Al-Quran akan menjadi saksi sikap kita terhadap Al-Quran. Al-Quran akan menjadi pembela, maksudnya apa? Nanti di akhirat Al-Quran akan ada di depan kita. Dan kita diarahkan oleh Al-Quran ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian pula apabila menjadi pembantah, Al-Quran akan menjadi di belakang kita. Dan Al-Quran akan mendorong kita ke neraka jahanam. Tergantung sikap kita saat ini. Jika kita kenal kepada Al-Quran, maka nanti di akhirat Al-Quran akan kenal kepada kita. Hanya kenal kita terhadap Al-Quran itu macam-macam, leres gak? Macam-macam. Maka Bapak Ibu sekalian, saya meneliti umat Islam terhadap Al-Quran itu ada 5 macam atau ada 5 tipe. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana ya? Tinggal disamakan saja. Tipe yang pertama umat Islam itu adalah dia mengaku umat Islam tetapi tidak punya Al-Quran. Umat Islam tapi tegaduh Al-Quran. Ayat. Silakan cek di rumah masing-masing barangkali. Quran itu bagi umat Islam itu satu orang harus punya Al-Quran itu. Jadi kalau di keluarga ada 5 orang, berarti Qurannya ada berapa? Ada 5. Kade sakeluarga Quranna hiji. Dicanda kumurang kali ka sakola, berarti opatan teu maca Quran teh. Itu ya? Hiji ewang. Ibu gaduh Quranna, bapak gaduh, murang kali oge sami gaduh. Nah, membacanya itu ada membaca pribadi, Pak, macana teh. Aya macana teh sareng keluarga. Nah, untuk keluarga ini untuk ngecek itu barudak tos dugi ka mana macana. Gitu. Jadi ciri Quran teh ada untuk diri kita, aya kebebarengan sareng keluar. Jadi sekali lagi tipe yang pertama adalah umat Islam tapi tidak punya Al-Quran.
Sapertos nama Bapak Ibu teu kalebet nu ieu mah nya. Teu nya. Nu kadua, punya Al-Qur'an tetapi tidak dibaca. Mungkin termasuk yang ini. Jadi seueur di bumi Qur'ana tinu agung dugikeun ka anu alit di seletingan. Anyar deui we Qur'ana teh. Ieu mah kolektor Qur'an. Jadi tukang ngoleksi Qur'an we di bumi teh. Dibacana henteu bermanfaat moal. Jadi yang kedua itu punya Quran tapi tidak dibaca. Yang ketiga, punya Al-Quran dibaca tetapi tidak dipahami. Tah eta saha ieu? Wah, seueur ieu mah nu kalebet ieu nya. Ya. Banyak orang membaca Al-Quran tapi tidak paham. Seperti yang dibaca, yang sering dibaca oleh Bapak Ibu. Surat naon? Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak, sareng kul huwallahu ahad. Paham teu eta nu dibaca teh? Henteu. Bener jujur ibunya. Bapak Ibu dulu umur 25, sholat, maca surat, kul huwallahu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak. Umur 25. Sekarang umur 52. Sholat, anu dibaca surat naon? Angger kene. Kul hu deui nya. Jadi naon bedana tuh sholat 25 tahun jeung 52 tahun? Tak ayeuna mah kudu aya beda atuh. Naon bedana? Jeung maknana atuh. Apakah surat Al-Ikhlas itu sudah ada di dalam hati Bapak Ibu? Atau hanya sekedar di mulut saja? Tos paham surat Al-Ikhlas? Alah ngaharu lengkiu. Untuk mengecek ya nih, untuk mengecek apakah surat Al-Ikhlas itu ada di hati Bapak Ibu, gampang ngecek lagi. Siap Bapak Ibu? Lagi ngecek nanti ya. Qul huwallahu ahad kan, katakanlah Allah itu ahad, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Pertanyaannya Bapak Ibu, ari Bapak Ibu hate tentrem gara-gara gaduh Allah atanapi gara-gara gaduh artos? Cik hate tentrem, hate tentrem aman nyaman gara-gara gaduh Allah atanapi gara-gara gaduh artos? Dua nana pasti ngajawabna. Dua nana anu ngajawab dua nana, wah bahaya. Nah bet bahaya karena sudah menyamakan artos dengan Allah. Teu karasa kan eta teh. Ongko cenah kul huwallahu ahad. Allah tempat bergantung. Ah salahnya. Jadi gentos ayatna teh bukan Allahus somad al-pulus as-somad. Pulus nu jadi as-somad teh geuningan. Nah ada ibu tadi ngajawabna jeung bapak, abi mah tentrem teh upami aya Allah jeung artos, berarti dua nana. Mun kitu mah ibu jeung bapak gaduh Allah teh kirang kene. Berarti Allah teh kakirangan. Dah teh bapak jeung ibu tentrem teh upami aya Allah jeung wah bahaya. Komo tadi anu ngajawab ku artos hungkul, wah leuwih bahaya eta mah. Tuh nya. Nya seueur itu membaca surat Al-Ikhlas gitu kan. Tapi teu paham. Tolong pahami dari mulai sekarang. Jadi nu leres mah hate urang teh tentrem. Gara-gara gaduh Allah teu nanaon gaduh artos oge kitu tah ngajawabna teh. Beda jawabannya jeung bapak jeung ibu nu tadi bapak ibu mah disamikeun. Tah ieu leres mengesahkan Allah teh leres, hate urang teh mung jeung Allah tentrem teh bade gaduh bade henteu ge. Tuh gitu.
Ari tadi mah waleran nu tadinya Bapak Ibu dua nana berarti disamikeun. Osok maca kul a'udzu birabbin nas. Oh, naon maknana? Berlindung dari godaan setan eta teh. Jadi setan kumaha ibu atau ibu kumaha setan? Hah? Ongko maca kul a'udzu birabbin nas gitunya. Tapi nah ibu jadi kumaha setan. Apaan setan teh musuh. Setan teh kan musuh. Da setan mangan saukur usul ka urang teh. Tah ari usul ti setan teh ka urang ye. Osok ditampi atanapi sering ditampi. Sering. Berarti mun kitu mah besti setan teh. Di mana ada setan, di sana ada ibu. Wah, bahaya itu mah. Ipun berlindung ieu teh gitu. Tolak duan setan. Jadi teu naon sok baca surat nu parenek oge ngan paham. Di sanalah kekuatannya. Surat naon teh? Surat anu pararonok teh. Peta nu katilunya. Katilu teh kumaha? Gaduh Al-Quran, dibaca, tapi tidak paham. Nuka opat. Punya Al-Quran dibaca, dipahami, tapi tidak diamalkan. Paham nama paham kan? Teu diamalkan, nah teu diamalkan. Sabab teu cocok jeung hate. Jadi Bapak Ibu mah ngamalkan Quran teh nu cocok jeung hate. Namun teu cocok, akelah ieu mah entong. Aqimus sholat, dirikanlah sholat da teu ngarugikeun. Saum nya. Sedekah, umroh haji dilaksanakeun. Tapi ketika ada urusan waris mewarisi, akelah ieu. Sabab namun diatur ku Allah mah, diatur ku Quran mah teu kabagian. Atawa kabagianna saeutik. Matak nu ieu mah entong tong dituturkeun. Berarti nu dituturkeun teh nu cocok jeung kahoyong. Bukankah Allah berfirman udhulu fis-silmi kafah. Kamu itu masuk ke dalam Islam dahulu keseluruhan, sanes dipulah pilih. Mungkin kita termasuk orang yang taat kepada Allah itu bukan semurni-murni taat, tapi gara-gara cocok jeung hate. Da perkara-perkara anu teu cocok jeung hate mah teu tuturkeun. Dan nu saleresna taat mah mau sesuai ataupun tidak dari Allah harus dilaksanakan. Itulah bukti ketaatan. Saurabi tadi mungkin Bapak Ibu teh taat teh margi anu cocok. Sok siga kieu. Ibu teh bageur ka batur teh kade taat ka Allah. Sanes ngarah batur bageur ka ibu. Namun ibu bageur ka batur ngarah batur bageur ka ibu. Hiji saat batur teu bageur ka ibu, kira-kira ibu bageur keneh moal. Tuh nya cek abdi ke. Jadi ibu bageur ka batur teh margi batur bageur sanes taat ka Allah. Saos cocok jeung kahoyong. Kedah nama bageur ka batur teh margi taat terserah batur. Pek teh batur teh bageur ka urang. Alhamdulillah. Namun batur teh bageur ka urang. Sanes kacida. Nah, kacida. Da urang mah bageur ka batur teh taat ka Allah. Lain hayang batur bageur ka urang. Bapak Ibu berbuat baik kepada orang tua itu bukan karena orang tua naon banyak jasanya, bukan. Tapi Bapak Ibu karena taat kepada orang tua, kepada Allah harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kalau Bapak Ibu berbuat baik kepada orang tua
Gara-gara orang tua berjasa, gara-gara orang tua baik. Satu saat orang tua mengecewakan bapak ibu. Bade bager keneh moal. Tuh, ya. Karena itu berbuat baik kepada orang itu karena taat. Bade bager bade henteu ge tetep kudu bisa dipahami ya. Jadi bukan hanya sekedar dipulah pilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa mengamalkan seperti halnya Nabi Musa. Nabi Musa kan? Nabi Musa itu dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Dikejar itu bukan untuk selfie. Sanes hoyong nyungkeun tanda tangan bu, tapi membunuh. Ternyata di depan ada laut. Kumaha tah? Sudah, ya tidak bisa dipinta pertolongan yang lain kecuali Allah. Dan Allah memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Pukulkanlah tongkatmu ke laut. Nabi Musa protes teu? Henteu. Apakah Nabi Musa bertanya, "Cik, atuh ya Allah pan ieu teh geriweuh. Manya kudu nenggeukeun tongkat." Teu kaharti? Teu cocok jeung mun kitu mah atuh kudu aya pesawat terbang tak kakarek kaharti. Tidak seperti itu, Pak. Laksanakeun we. Mau tidak cocok dengan keinginan atau dengan akal, pokoknya mati Allah mah pasti maslahat. Maka dipukulkanlah ke laut tongkat itu. Apa yang terjadi? Terbelah. Apakah Nabi Musa tahu laut akan terbelah? Tah kitu taat ka Allah teh. Maslahat pasti maslahat. Ngan kudu yakin. Seperti halnya Nabi Musa yakin kepada siapa? Kepada Allah. Sekali lagi Nabi Musa tahu tidak laut itu akan terbelah? Tidak tahu. Kalaulah Nabi Musa tahu sebelumnya sudah dikasih tahu, wah diudah ku Firaun teh kalem we nyantai. Cok ka dieu dangke ieu laut bakal belah. Henteu tah ieu teh kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Malahan mah Bapak Ibu semakin berat mentaati akan syariat Allah, maka di sana akan banyak kemaslahatan. Laras eta mah taatna teh teu dipulah pilih. Cek berarti dari mulai sekarang teh udhulu pisilmi kafa. Secara keseluruhan. Terakhir nu kalima ieu nu istimewa mah. Punya Al-Qur'an dibaca, dipahami dan diamalkan. Dari 5 tipe ini kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Nah betseuring ngucapkeun nu kalima. Alhamdulillah leres abi alhamdulillah. Cik, kan kudu maca Qur'an nya. Membaca Qur'an, sok maca Qur'an. Cik, ngacung sanu sok maca Qur'an. Tuh nya cenah. Aduh cenah abi sieun ria cenah moal ngacung. Nya nu terang mah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tantapi ubi intalau tahu amil tabihi bermanfaat bagimu jika kamu membacanya dan mengamalkan. Jadi Quran itu akan bermanfaat dibaca dan diamalkan. Pegang teguhlah tali Allah Al-Quran dicepeng terus. Hari dibaca henteu. Al-Quran teh cahaya. Jadi namun misalkan keur aliran keur poek gitu, urang muka Quran we sugan caang cahaya dirinya misalnya segitu. Cahaya untuk mata hati, cahaya untuk keilmuan. Sekali lagi dibaca dan diamalkan. Wa ila jika tidak, Bapak Ibu tidak baca, tidak diamalkan, fa huwa alaika hujjatun, Quran akan menjadi pembantah. Tadi meureun pertanyaan nama. Ongko umat Islam tapi tara maca Quran, nah kayak gitu. Sudah baca Quran tapi tidak paham. Sudah dipahami tapi tidak
Dari mulai sekarang tolong perhatikan sampai sesempurna mungkin untuk mengamalkan Al-Quran, sikap kita terhadap Al-Quran. Supaya nanti di akhirat itu Al-Quran akan menjadi pembela. Selanjutnya, Abu Musa al-Asy'ari berkata, sesungguhnya Al-Quran ini keadaannya bisa jadi pahala bagi kalian atau jadi dosa. Quran bisa jadi pahala, bisa juga jadi dosa. Kalau Bapak Ibu Al-Quran ingin menjadi nilai pahala, maka ikutilah Al-Quran. Fattabi'ul Quran. Ikuti Quran. Jangan terbalik. Wala yattabi'kumul Quran. Bukan Al-Quran yang mengikutimu. Tapi kita yang mesti mengikuti Al-Quran. Bukan Al-Quran mengikuti kita. Kuma maksudnya? Ya ayat kahoyong ya gitunya. Bagaimana cara keinginan ini semakin kuat? Carilah dina ayat Quran. Oh iya ayat Quran anu ngajelaskeun sesuai dengan keinginan. Kitu mah teu Quran anu nuturkeun urang. Bukan kita yang mengikuti Al-Quran. Selanjutnya ini yang terakhir nih. Wa qala Raja'un al-Gunawi wa man lam yastasfi bil Quran falasifa alahu. Roja Al-Ghunawi berkata, siapa saja yang tidak mengobati penyakit hati dengan Al-Quran, maka tidak ada obat baginya. Jadi Quran itu merupakan syifaun lima fisudur. Obat bagi penyakit hati. Jadi Quran itu buat ruh, bukan buat jasad. Jadi kalau sakit gigi bukan baca Quran. Tapi ke dokter. Sanes maca surat Anas. Atau tambah nyeri. Namun lapar. Ya makan. Bukan baca surat Al-Ma'idah. Oh artinya hidangan. Sugana wareg itu bisa. Itu. Sifaun 5 fisudur. Hanya diobati dengan Quran, Bu. Kalau Bapak Ibu tidak mau diobati dengan Quran, tidak ada obatnya. Artinya ketika badan ini sakit, kan ke dokternya. Ke dokter mah Bapak Ibu tiasa pulah pilih. Kalau yang bermasalah adalah penyakit badan, sekali lagi, ke dokter mah tiasa pulah pilih. Ke dokter nuyanya, terawas aja yang dokter eta banyak. Naon cenah? Nyariosna teh seeutik. Wios, bade ka dokter nu sanes, wios teh kitu. Silahkan. Cari dokter nu ieu nya hiji deui. Ngobrol. Wah, saya jelas gitu namun diajak ngobrol teh panjang. Tapi dokter eta mah obatna nu pararait. Jadi Bapak Ibu teh milarian obat anu amis. Oh mun kitu mah nya kudu dokter nyocokeun jeung pasien. Moal cager-cager. Tidak akan sehat. Sama dengan Quran. Bukan Al-Quran mengikuti kita, tapi kita mengikuti Al-Quran. Ka dokter nu sanes mangga. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau diobati hatinya dengan Al-Quran, tidak bisa diobati dengan yang lain. Matakan wayahna ari diobatan mah kudu pahit. Kan ya? Ari diobatan mah kudu perih. Saat ini kita sedang diobati dengan Al-Quran, nyeri hate. Ya. Ku Quran teh meuni kasindir wae keun wios. Da keur diobatan. Meuni perih kana hatenya wios. Da keur diobatan. Tidak mengapa merasakan pahitnya obat demi kesembuhan yang teramat lama. Karena itu diri ini dua unsur. Manusia itu ada unsur jasad dan unsur ruh. Jasad itu dari tanah akan kembali ke tanah. Ruh itu dari Allah akan kembali ke Allah. Dua-duanya ada penyakitnya. Jasad ada penyakit jasad, ruh ada penyakit ruh.
Penyakit jasad siga naon? Asam urat meureunnya contohna, kolesterol. Tah Bapak Ibu, penyakit jasad mah ya penyakit jasadnya separah apapun kalau sudah meninggal atos damang. Jadi namun jalmi nu gaduh penyakit asam urat maot atos damang berarti. Sabab can pernah kacarioskeun anu maot gaduh penyakit asam urat. Anu asam urat mah anu hirup. Artinya Bapak Ibu selama kita masih hidup wayahna jasad urang teh aya penyakitan. Gitu. Kalau tidak mau berpenyakit kumaha? Tah gitu. Tos damang eta mah semua penyakit jasad itu. Tapi kalau penyakit ruh Bapak Ibu, karena ruh dari siapa? Dari Allah, akan kembali ke Allah. Ketika meninggal Bapak Ibu masih berpenyakit ruhnya atau hatinya, itu akan terus terbawa bertemu dengan siapa? Allah. Penyakit jasad mah kumaot beres, penyakit hati mah kumaot teu beres. Maka akan bertemu terus dengan Allah. Masih berpenyakit, wayahna kudu dibersihan. Tidak dulu masuk surga. Karena surga tempat yang indah, tempat yang bersih. Kudu dibersihan heula ka mana? Kana neraka. Jadi untuk membersihkan penyakit ruh itu ada dua tempatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia yaitu dengan Quran, di akhirat dengan api. Mangga eta mah bade nu mana? Di kita kan berkaitan dengan apa? Dengan jasadnya. Ada yang disebut dengan istilah general check up. General check up. Duh jasadnya. Jadi di general check up itu maksud gue mah cik ieu awak teh aya nu penyakitan teu general check up. Kayak Bapak Ibu kantos teu hate di general check up. Kamananya eta aya klinikna. Ari hate abi aya penyakitan teu hoyong pang ngecekkeun. Aya teu? Moal aya. Saha tah anu ngecekna? Diri sendiri. Sabab namun aya wah bakal pinuh eta teh. Bakal pinuh jeung moal payu. Nah, sabab kan diwartosan kalaka ngambek atuh. Ku dokter teh. Bapak Ibu, bakhil Ibu mah. Bapak Ibu sok hasudnya kabaturnya. Sok diwartosan siga kitu. Atoh teu. Ambeknya beda jeung ya. Ibu gaduh asam urat, oh kitu mun dokter hoyong obatna. Ibu jantung, oh nya mun tuh. Penyakit jasad mah. Tapi penyakit ruh mah beda. Makanya mesti dicek oleh siapa? Diri sendiri Bapak Ibu. Sampai saat ini penyakit hati ini punya penyakit apa? Tahu kan penyakit hati apa saja? Kan ya? Bahil, noni, hasud, tacek ya bahil cik. Abi teh kalau betul bahil tuh, ayeuna teh. Terus bahil, ria, hasud, naon nih Bu? Sombong, tuh nya. Suuzon, ayah suuzon. Suuzon ini penyakit hati, suuzon itu. Nah cek, apakah hati ini ada penyakit yang seperti ini? Kalau sudah tahu silakan untuk diobati. Kumaha diobatina? Nah, ke dokter. Ku nyarira, Ibu. Nah, ke dokter. Bahil seandainya, oh abdi teh kalau bet nu bahil sok terapi, sok sodako, gitu. Hasud dah, kanggo ngecek ya hasud teu Bapak Ibu, gampang. Bagaimana ketika orang lain atau tetangga kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan? Kuduna ngucapkeun naon?
Alhamdulillah. Wargi abi gaduh motor. Wargi abi gaduh mobil. Ieu mah anu sanes gaduh motor teh ari abi iraha atuh. Tatangi teh keur manasan teh nya hayang ka ciri abang urang teu boga. Nya tuh bukan kudu dipanasan motor teh. Terus kumaha? Eta mah digang, dicekan, tuh bener imah yang kaciri pisan teh tadi geus digerung-gerung emangna urang teu apal. Pek teh eta tatangi ngge motor gitu asup tah kana solokan kumaha tah? Wek dor. Kumaha ieu mah teh cek Bapak Ibu ceknya. Jadi ketika orang mendapatkan kenikmatan kita pun merasa senang. Demikian pula mendapatkan orang lain itu musibah cik karunya teu. Tah eta keur ngecek kasud mah. Suuzon cek gitu bisa. Silakan untuk dicek sendiri. Karena itu kan di dalam hadisnya juga tuba liman syaghalahu uyubu an uyubinas. Berbahagialah bagi orang yang disibukkan oleh aib sendiri. Bukan sibuk melihat aib orang lain. Nah, ibu bapak teh namun misalkan bersih hatena ayeuna langsung lebet ka surga. Jadi orang yang beriman itu nanti di akhir itu ada dua kondisi Bapak Ibu. Ada yang langsung ke surga, ada yang ke neraka dulu. Siapa orang yang ke neraka dulu? Ya semasa di dunianya hatinya bermasalah, ada penyakit, masih ada penyakit. Kalau masih ada penyakit, dia meninggal, wayahna kana neraka heula. Ari kitu mah teh ayeuna tos bersih. Ya, da rajin dicek teh. Rajin muhasabah teh. Meninggal, wafat dalam keadaan bersih hatinya. Maka nanti di akhirat akan langsung ke surga. Bukankah kita dilahirkan dalam keadaan suci naona ruhna hatena da awakna mah kotor atuh da getih hungkul. Kita dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka bertemu dengan Allah pun harus dalam keadaan namun kotor keneh kumaha mangga nyimpang heula ka neraka. Terakhir biasanya kalau disebutkan terakhir atoh. Terakhir ya Bapak Ibu. Di dalam hadis kan disebutkan bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat. Awas, syafaat itu bukan yang membacanya, bukan untuk yang membacanya. Dalam hadisnya disebutkan syafi'an li ashabihi. Syafaat untuk sahabatnya. Makanya Bapak Ibu sudah menjadi sahabat Al-Quran? Atau baru tahap membaca Al-Quran? Jadi orang yang membaca Al-Quran belum dikatakan sahabat. Tapi kalau orang sudah disebutkan sahabat Al-Quran berarti sok maca tuh. Oh nya pasti atuh. Sekali lagi, safian Quran itu menjadi syafaat bagi sahabat. Bagaimana yang disebut dengan sahabat? Sok Bapak Ibu kalau sudah bersahabat dengan punya sahabat gitu kan? Saya yakin maka ibu akan senantiasa ingin bertemu. Oh bapak kalau punya sahabat mah tuh. Saat ini bertemu kan? Terus berpisah ke rumah masing-masing. Bakal ngawe aku mah terus dugi tacan bumi. Besoknya ingin bertemu lagi tidak? Ingin bertemu. Tuh kayak sudah jadi sahabat. Sekarang kita sudah menjadi sahabat tidak terhadap Al-Quran. Kumaha cirina? Sekarang membaca. Hari ini membaca. Dan besoknya lagi ingin baca. Jadi ketika berpisah itu menambahkan kerinduan untuk membacanya. Begitulah kalau sudah dikatakan sahabat. Selanjutnya bahwa Al-Quran itu banyak rahasia. Sekali lagi Al-Quran itu banyak rahasia. Rahasia ini akan diketahui atau diberitahu oleh sahabat Al-Quran.
Seperti halnya Bapak Ibu punya sahabat. Karena sudah menjadi sahabat, maka satu di antara masing-masing akan mengetahui rahasianya. Hari itu Bapak Ibu baru berteman 1 hari 2 hari, rahasia Bapak Ibu akan dikasih tahu tidak? Moal. Tapi kalau sudah bersahabat, maka rahasia akan dikasih tahu. Sama Al-Quran juga itu. Kalau Al-Quran ini banyak rahasia, tidak akan dikasih tahu kalau bukan sahabatnya. Karek baca, moal atuh rahasia lagi. Sekali lagi, rahasia Al-Quran itu akan diketahui oleh sahabat Al-Quran. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita lebih semangat lagi dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman hidup. Ya, pedoman hidup. Bukan pajangan. Bukan hanya sekedar disimpan di mana lemari. Bukan hanya sekedar ditempel di tembok. Tapi lebih kepada dipahami dan diamalkan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dikatakan oleh Nabi, sahabat Al-Quran. Demikian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.